Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita, Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar pasti berhenti bertumbuh. Itu sebabnya sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami. Kami menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita masuk kepada Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ini kisah tentang Yesus mengutus ke-70 murid. Saya akan membahas mulai dari ayat 1 sampai 12, nanti disambung dengan kembalinya ke-70 murid itu. Terdapat dalam ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Saya akan mulai bacakan ayat yang pertama. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama dulu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saudara, mungkin saudara bertanya, kapan Yesus merekrut 70 orang murid ini? Siapa-siapa saja namanya? Alkitab tidak mencatatkan kapan dan siapa namanya. Tetapi yang jelas di sini kita bisa melihat pemuritan itu berlapis, saudara. Yang Alkitab menuliskan secara spesifik itu hanya 12 murid. Ya, itu sudah kita bahas di Injil Matius, nama-namanya semua spesifik. Kenapa? Sebab 12 orang itu yang 3,5 tahun lamanya pergi selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemanapun Yesus pergi. Ke-12 orang itu selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu yang ke-70 ini gimana? Nah, yang ke-70 ini tidak selalu bersama-sama. Hal apa yang kita bisa lihat di sini? Oh ya, pemuritan itu tidak bisa efektif kalau terhadap orang dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Sebab pemuritan itu membutuhkan apa yang namanya personal touch. Pemuritan itu seperti mentoring, saudara. Ya, perlu personal touch. Itu sebabnya harus ada hubungan. Saudara mendengar khotbah, itu baru pemindahan pikiran, pemindahan isi kepala. Tapi saudara perlu menemukan sosok mentor yang secara pribadi punya personal touch dengan saudara. Kenapa Yesus gak bawa 70-70-nya kemanapun dia pergi? Sebab memang tidak bisa dihandle kalau semuanya. Yesus pun tidak melakukan itu. Makanya ada teori komunikasi yang terkenal. Ya, teori komunikasi itu kan N⁻2 min N. N itu menunjuk pada jumlah, pangkat 2 min N. Jadi kalau kita bertiga, N⁻2 min N, berarti 9 kurang 3, 6. Jadi kalau ada 3 orang berkumpul, lalu bercakap-cakap, terciptalah 6 jalur komunikasi. Ya, kalau ada A, B, C kan, A ke B, B ke A, 2, B ke C, C ke B, 3, A ke C, C ke A, 6 jalur komunikasi. Nah, penelitian telah menyatakan bahwa maksimal itu 15 orang kalau mau efektif. Jadi 15 pangkat 2, 225 potong 15. Itu pun kalau 15 orang ngumpul, itu sudah tercipta 210 jalur komunikasi. Kalau lebih dari 15 itu udah pasti sarang laba-laba, benang kusut, saudara ya. Itulah sebabnya Yesus pun hanya memanggil 12 murid. Dari 12 itu Yesus memisahkan ada 3 lagi yang seakan VVIP. Ini bukan soal pilih kasih atau apa, enggak saudara, enggak ya. Makanya pas Yesus naik ke atas gunung ya, di mana Musa dan Elia turun, yang dibawa hanya 3. Yohanes, Yakobus, dan Petrus, tidak 12-12-nya. Nah, jadi kita lihat di sini berjenjang. Tapi yang saya mau sampaikan buat saudara, dimanapun saudara mendengarkan kebenaran ini, saudara membutuhkan komunitas. Di komunitaslah ada personal touch. Kekristenan tidak bisa bertumbuh kalau kita gak mau tertanam dalam komunitas,
kita cuma mau hari Minggu datang, itu sulit saudara ya. Sebab saudara perlu personal touch. Nah, kalau kami di Lifehouse, saya usahakan supaya hari Minggu pun ada personal touch ya. Maka kita memang tidak terlalu besar ya, supaya selesai ibadah kita masih bisa punya personal touch. Saya tidak prefer dengan kerumunan ya. Saya mau berkomunitas, bukan berkerumun. Oke, ayat yang kedua sekarang. Katanya kepada mereka, kata Tuhan, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara, gereja Tuhan membutuhkan para pekerja. Ladang adalah dunia ini, tuayan ialah jiwa-jiwa yang menanti uluran tangan kita. Itu sebabnya saya mau mengencourage setiap kita yang mendengarkan live study ini. Ambil bagian saudara, ambil bagian dalam pelayanan tubuh Kristus. Jangan hanya puas jadi penonton, jangan hanya puas jadi penggembira. Penonton itu gak pernah dapat hadiah, hanya pemain yang dapat hadiah. Dunia ini menanti uluran tangan kita. Dan saya berdoa supaya saudara mau ambil bagian dalam pelayanan tubuh Kristus. Ya memang pelayanan itu tidak harus melulu di gereja, tapi pastikan tempat di mana saudara berprofesi, jadikan itu ladang pelayananmu. Kalau di gereja itu kita melayani sesama ya, kita melayani anggota tubuh Kristus yang lain, dan itu hal yang baik juga. Dan tentunya bisa saja ada orang yang belum mengenal Kristus datang ke gereja, kita juga bisa melayani. Intinya apapun, dimanapun saudara, ambil bagianlah dalam tugas pelayanan. Ya, sebenarnya doesn't matter saudara. Saudara jangan pernah berpikir bahwa wah saya udah gak ada lowongan lagi untuk pelayanan di gereja, udah ini terlalu penuh. Enggak, tidak pernah ada kata terlalu penuh. Saya berdoa justru kalau bisa semua yang hadir di ibadah adalah pelayan Tuhan. Iya, jadi saling melayani saudara ya. Saling melayani. Yang penting itu bukan sekedar kegiatannya. Mungkin jadi asarnya cuma 1 bulan sekali, doesn't matter. Tapi kalau hatinya hati hamba, hatinya hati pelayan, itu luar biasa. Iya. Jadi ketika ada jiwa baru datang, nggak perlu tunggu jadi asar, saudara udah bisa melayani orang itu. Kita bisa saling melayani orang yang ada di sekeliling kita, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan untuk dilayani, kita melayani. Saya rindu setiap kita ambil bagian saudara dalam pelayanan ya, supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, domba hewan lemah saudara, tapi diutusnya ke tengah serigala. Kenapa Tuhan gak bilang kita seperti harimau, tapi seperti domba? Kalau harimau kan raja hutan. Oh iya, jangan lupa saudara, kalau harimau itu ya, kenapa? Ada 2 hal saudara. Yang pertama, kekuatan domba ada pada gembalanya. Domba itu lemah, tapi kekuatan dia ada pada gembalanya. Gembala akan fight menghadapi binatang buas. Gembala akan fight menghadapi binatang buas. Dan domba itu harus selalu bergantung sama gembalanya. Kalau saudara harimau, saudara bergantung pada diri saudara sendiri. Enggak ada gembala harimau saudara ya. Pawang sirkus pun kadang-kadang diterkam. Gembala harimau tuh enggak ada, adanya gembala domba. Domba memang lemah, tapi dia punya kekuatan. Kekuatannya di mana? Di gembalanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kita sebagai domba. Kenapa? Sebab gembala agung kita Tuhan Yesus. Itu tandanya kita harus selalu bergantung pada anugerah Tuhan. Kita harus bergantung sama gembala kita yang agung, Tuhan Yesus. Kita memang lemah, tapi kita punya Tuhan Yesus, di mana gembala kita yang agung. Yang kedua, kenapa kita disebut domba bukan harimau? Domba adalah hewan yang berkoloni. Ya,
Kalau harimau itu hewan soliter, kuat tapi soliter, ya. Kenapa? Sebab domba hewan yang berkoloni. Kalau saudara ngelihat domba sendirian, pasti itu domba yang tersesat, saudara. Domba selalu berkoloni, berkomunitas. Makanya dikatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kita perlu komunitas untuk menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia yang buas seperti serigala. Kita hanya bisa punya value yang firm, punya value yang kuat kalau kita punya komunitas yang kuat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang sudah rusak. Itulah sebabnya kita sebagai utusan Tuhan, kalau kita gak punya komunitas, kalau kita gak punya value yang firm akan hal ini, maka justru kebiasaan kita yang baik akan dirusak, saudara. Ya. Sebab kita akan segera kehilangan nilai kalau kita hanya sendiri. Nilai hanya bisa dibangun kuat dalam hidup kita kalau nilai itu telah menjadi budaya. Budaya itu kan kumpulan nilai, kumpulan gaya hidup yang dipraktekkan bersama. Kalau cuma satu orang itu belum jadi budaya, saudara. Ya, dipraktekkan bersama jadi budaya. Budaya yang dibangun akan menjadi atmosfer. Makanya sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, yang sudah rusak ini, tapi kalau saudara hidup dalam komunitas, saudara bisa ada tetap dalam atmosfer kerajaan Allah. Itu yang penting. Itu yang penting. Ya, jadi pastikan saudara punya komunitas. Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan hal ini, saudara. Sebab orang percaya kalau gak punya komunitas pasti gak bisa bertumbuh. Yang soliter itu pasti tumbang. Nilainya pasti akan digerus oleh dunia ini. Boleh dia tampak rohani sekalipun, tapi tetap pasti akan tergerus. Saudara jangan percaya kalau ada orang yang mengesankan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa apa-apa dan siapa-siapa di dunia ini. Itu Tarsan, dan itu gak ada rancangan Allah yang model gitu. Kalau sampai ada orang Kristen yang teriak-teriak kesepian, berarti ada yang salah dengan kekristenannya, karena dia gak punya komunitas. Ya. Ayat yang keempat, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama perjalanan. Ya. Ini bukan berarti sombong, saudara, bukan. Tapi Tuhan sedang mau mengajar mereka, ya. Kenapa jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa bekal, jangan bawa kasut dalam konteks ini, ya. Dalam konteks ini berbicara bagaimana seorang pekerja sebagai seorang utusan harus mempercayai Tuhan. Kita harus percaya bahwa visi Tuhan mendatangkan provisi dari Tuhan juga, saudara, ya. Ini kita harus ambil nafasnya, ya. Nafasnya. Bahwa kita harus mempercayai bahwa kalau Tuhan berikan kita sebuah visi untuk pelayanan, Tuhan juga berikan provisinya. Provisinya itu bisa dalam bentuk macam-macam. Ini kan gak perlu bicara jadi pendeta. Misalnya ada saudara yang punya beban untuk memberi makan orang-orang di pulau tertentu misalnya. Kalau memang visi itu Tuhan berikan sama saudara, saya percaya saudara pasti punya provisinya. Tuhan yang akan menyediakan resourcesnya, entah dari mana, apakah usaha saudara yang diberkati Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita mempercayai bahwa seorang pekerja harus mempercayai Tuhan. Saya akan baca ayat 5-12, kita teruskan dulu. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ya. Damai sejahtera bagi rumah ini, itu ayat yang kelima tadi, ya. Dan jikalau di situ ada seorang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkannya kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah,
juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ada beberapa hal menarik di sini yang kita pelajari. Saya catat secara singkat 4 saja saudara ya. Yang pertama, jadilah pembawa damai. Makanya begitu sampai katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau kita mau melayani dunia ini, kita utusan Tuhan, pastikan kita pembawa damai, bukan pembawa huru-hara saudara ya. Bukan pembawa huru-hara. Memang ada ayatnya, aku datang membawa pedang ya. Itu maksudnya memang Tuhan membawa kebenaran, membawa pemisahan di dunia ini ya. Tapi bukan berarti ayat itu terus saudara pakai untuk saudara melayani belum apa-apa udah ngamuk-ngamuk sama orang ya. Itu gak benar. Siapa yang mau berteman sama kita, siapa yang mau bergaul sama kita, siapa yang mau dilayani sama kita. Kalau kita gitu ketemu maunya ngajak ribut saudara ya. Jadi jangan konteks aku datang membawa pedang saudara masukkan ke dalam pelayanan, terus bilang udah saudara jadi sosok yang menakutkan, sosok yang angker ya, kemana-mana marah-marah doang, sampai orang bilang itu tukang marah-marah tuh. Terus sesuai Alkitab aku datang membawa pedang. Nggak bisa saudara ya. Di sini justru dikatakan kalau kamu masuk, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Jadilah pembawa damai. Di mana kita datang ada damai sejahtera Tuhan harusnya di tempat itu ya. Hal yang kedua, orang yang menyambut dan memberkati para pelayan Tuhan akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Coba lihat tadi ya. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-7 ya. Itu dikatakan bahwa tinggallah dalam rumah, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya ya. Nanti kalau di ayat lain juga ada yang berkata, barang siapa melakukan sesuatu bagi hambaku, ia tidak akan kehilangan upahnya ya. Saudara, orang yang menyambut para pelayan Tuhan, yang memberkati para pelayan Tuhan akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Saya harus katakan ini. Dan pelayan Tuhan semua kita seharusnya menjadi pelayan Tuhan. Jadi artinya apa? Ketika kita memberkati sesama kita, saudara, ya, saudara pasti akan mendapat balasannya dari Tuhan. Ketika saudara menyambut seorang pelayan Tuhan, saudara pasti mendapatkan balasannya dari Tuhan. Mungkin pelayan Tuhan tidak bisa membalaskannya langsung kepada saudara, tetapi saudara pasti dapat balasan dari Tuhan. Tapi ada catatan di sini. Ini bukan untuk manipulasi. Ini bukan untuk manipulasi. Manipulasi bisa datang dari dua sisi. Bisa dari sisi para pelayan Tuhan yang memanipulasi jemaat Tuhan, bisa juga datang dari sisi jemaat Tuhan yang mau memanipulasi pelayan Tuhan. Ya, maka di sini perlu ketulusan. Hal ini dikatakan bukan untuk manipulasi. Ya. Yang ketiga, sebagai pelayan Tuhan kita memberitakan kebenaran, beritakan kabar baik bahwa pemerintahan Allah sudah datang ke bumi ini. Ya. Katakan itu adalah kabar sukacita. Ya, bahwa keselamatan telah datang kepada dunia ini. Yang keempat, kalau kita ditolak, tadi kita baca, kalau kita ditolak tidak perlu sakit hati atau dendam, ya. Tidak perlu sakit hati. Tadi katanya udah kebaskan debu saja. Kalau memang gak diterima, pergi saja. Tapi jangan dendam. Kita gak perlu mengkutuki saudara. Emang brengsek orang itu? Enggak. Saudara, tugas kita sebagai pelayan Tuhan adalah, ya, tugas kita sebagai pelayan Tuhan adalah mendoakan, berdoalah, sampaikan kabar sukacita. Kalau nggak diterima, tetaplah kita bersukacita, doakan mereka, mohonkan anugerah Tuhan turun atas mereka. Sebagai gembala jemaat, saya tentunya bertemu saudara dengan hal-hal di mana ada orang-orang yang mundur dari Tuhan, yang tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, selalu dalam doa malam, saya selalu mendoakan orang-orang tersebut. Bahkan saat doa bersama pun selalu tidak lupa saya doakan. Kenapa?
Sebab saya tahu bagian saya itu bukan masuk neraka lo nanti. Enggak, itu bukan bagian saya. Justru saya tidak mau ada seorang pun yang binasa, sesuai dengan hatinya Tuhan. Tugas kita adalah kita mendoakan mereka, kiranya anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Jadi kalau saudara punya teman yang mulai jauh dari Tuhan, jangan dihakimi, ya. Kalau dia biasanya mau ikut beribadah, sekarang gak mau beribadah, jangan dihakimi. Penghakiman tidak akan mengubah orang lain. Yang menjadi tugas kita itu bukan menghakimi, saudara, bukan menghakimi sekali lagi, tapi kita doakan mereka, ya. Biar kiranya ada anugerah Tuhan turun atas hidup mereka, belas kasihan turun atas hidup mereka, supaya mereka boleh kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Nah, saya akan secara cepat saja ayat 17-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang pertama yang saya mau soroti, kata kuasa di sini bukan dunamos. Dunamos itu seperti sebuah ledakan. Tapi yang lebih hebat, kata kuasa di sini exousia, yang berarti hak. Artinya apa? Ketika kita menjadi utusan Tuhan, kita memegang hak sebagai perwakilan Tuhan. Ini lebih penting, saudara, daripada sekedar dunamos. Dunamos itu memang kuasa. Kata dinamit berasal dari kata dunamos itu, yang diledakan, yang ekstravagansa, yang keluar duar gitu. Tapi kalau exousia ini masalah identitas. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, saudara, pelayan Tuhan itu bukan sekedar bicara kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, tapi sadarilah, saudara punya identitas sebagai pelayan Tuhan. Artinya saudara punya identitas sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini. Ini yang luar biasa. Exousia itu artinya hak, bicara identitas. Bukan sekedar kekuatan, tapi bicara identitas. Pastikan jangan sampai kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan, tapi kita gak sadar siapa diri kita. Kita lupa identitas kita, sehingga ada orang-orang yang mendoakan orang sakit bisa sembuh, tapi berjinah jalan terus. Bahkan tidak sedikit. Ya, enggak, ini bukan ngomongin orang, tapi ini fakta. Bisa jago khotbah, tapi penyalahgunaan keuangan dalam gereja Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab hanya sebatas sampai dunamos, tapi lupa akan exousia, identitasnya sebagai pelayan Tuhan. Ada orang yang jago kalau ngomong tentang Tuhan, tapi zina jalan terus. Nah, ini enggak punya exousia, dia lupa akan identitasnya. Dan lebih hebat lagi yang luar biasa, waktu mereka senang-senang, setan lari, orang sembuh. Tuhan bilang hal yang paling luar biasa, hal-hal ekstravagansa lainnya, seperti mujizat dan lain sebagainya, itu bukan hal alasan yang bisa membuat kita bergembira. Loh, kok gitu? Rupanya itu hal yang biasa dalam pelayanan. Kita sedang mewakili Tuhan. Kalau Tuhan memperlengkapi kita, ada orang sakit yang kita doakan sembuh, itu biasa. Itu Tuhan yang menyembuhkan, bukan kita. Itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah kalau kita terdaftar di kerajaan sorga. Artinya apa? Pastikan kita menjadi utusan-utusan Tuhan yang benar, yang diakui oleh Tuhan. Yang satu saat kelak kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan akan berkata, mari masuk hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya berdoa kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berintegritas, yang selalu ingat akan hak kita, akan identitas kita, bahwa kita adalah para utusan-utusan Tuhan, perwakilan Allah. Dunia tidak bisa melihat Tuhan, tapi dunia bisa lihat kita. Dunia tidak bisa merasakan Tuhan, tapi dunia bisa rasakan kita. Memiliki hati Tuhan, jadilah pembawa damai. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, dan biar kebenaran ini Tuhan yang memateraikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, jangan lupa follow Instagram Lifehouse Community, subscribe YouTube juga Lifehouse Community. Ibadah kita jam 9 online, kalau offline jam 9 dan jam 11 di Wang Plaza lantai 2. Dan juga subscribe Lifehouse Music. Di sana ada pujian penyembahan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you all.